Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Menfera dengan NIM 2007025050 akan mengikuti UTS mata kuliah Teknologi Lingkungan Kelautan dan Pesisir, di mana soalnya yang pertama adalah parameter fisik kimiawi apa saja yang terkandung dalam air laut, serta apa kegunaan kita mempelajari parameter-parameter tersebut. Nah, jawabannya adalah beberapa parameter fisik kimiawi yang terkandung dalam air laut antara lain yang pertama itu ada suhu, salinitas, keasaman atau pH, oksigen terlarut, nutrisi seperti nitrat, fosfat, dan silikat, dan kadar garam seperti natrium, klorida, magnesium, dan kalsium. Nah, pemahaman tentang parameter-parameter ini penting karena mereka dapat mempengaruhi organisme laut dan ekosistem. Contohnya, suhu air laut yang tinggi dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme dan ketersediaan nutrisi bagi makhluk laut. Kandungan nutrisi dan oksigen dalam air laut juga mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi organisme laut. Konsentrasi garam dalam air laut mempengaruhi densitas dan daya apung dari air laut, yang pada gilirannya mempengaruhi sirkulasi laut dan pergerakan massa air laut. Perubahan suhu air laut, kadar garam, dan tingkat keasaman pH menunjukkan bagaimana keseimbangan iklim di bumi sedang berubah. Oleh karena itu, pemantauan parameter-parameter ini dapat membantu kita memprediksi dan mengatasi dampak perubahan iklim pada ekosistem laut. Nah, soal yang kedua yaitu salinitas merupakan salah satu parameter kimia. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kadar salinitas di suatu perairan? Nah, jawabannya adalah kadar salinitas di suatu perairan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu aliran air tawar. Aliran air tawar yang termasuk ke dalam perairan dapat menurunkan salinitas. Hal ini sering terjadi di daerah estuari atau muara sungai. Nah, yang kedua adalah penguapan. Semakin tinggi suhu dan intensitas sinar matahari yang mengenai suatu perairan, maka semakin tinggi pula laju penguapan air dan meningkatkan kadar garam dan mineral di dalamnya. Dan ketiga yaitu ada curah hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menurunkan salinitas di daerah pesisir karena air hujan yang jatuh ke laut biasanya memiliki kadar garam yang rendah. Nah, yang keempat yaitu letak geografis. Letak geografis suatu perairan yang terletak jauh dari pantai atau tidak terhubung langsung dengan laut biasanya memiliki kadar garam salinitas yang lebih rendah dibandingkan perairan yang terhubung ke laut. Nah, yang keempat yaitu arus laut. Arus laut dapat membawa air laut dengan kadar garam yang tinggi ke perairan yang semula memiliki kadar garam rendah. Selanjutnya itu ada aktivitas manusia. Pencemaran oleh limbah industri, pertanian, dan limbah domestik dapat mempengaruhi salinitas di suatu perairan. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kadar salinitas di suatu perairan. Soal yang ketiga yaitu ekowisata pesisir dapat terdiri dari beberapa bidang. Sebutkan beberapa di antaranya dan uraikan teknik yang dapat digunakan untuk menilai potensi ekowisata pada tiap bidang tersebut. Nah, yang pertama itu ada pantai. Pantai menjadi daya tarik utama dalam ekowisata pesisir. Potensi ekowisata pantai dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis kepadatan penduduk, jenis dan kondisi lingkungan, dan potensi sumber daya alam seperti terumbu karang, flora, fauna, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem yang unik dan berharga di wilayah pesisir. Potensi ekowisata hutan mangrove dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti pengamatan keanekaragaman hayati, pemetaan distribusi mangrove, dan identifikasi kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan di area tersebut. Nah, yang ketiga itu ada wisata bahari. Wisata bahari meliputi kegiatan seperti snorkeling, diving, dan wisata perahu. Potensi ekowisata bahari dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis keanekaragaman hayati laut, kondisi terumbu karang, dan biota laut. Nah, yang keempat itu ada kampung nelayan. Kampung nelayan menjadi salah satu daya tarik utama dalam ekosistem pesisir. Potensi ekowisata ini dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis kebudayaan dan tradisi lokal, potensi kuliner dan kerajinan tangan, serta ketersediaan fasilitas penginapan dan rumah makan. Selanjutnya itu ada pulau. Pulau-pulau di wilayah pesisir memiliki potensi ekowisata yang besar. Potensi ekowisata ini dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis keanekaragaman hayati pulau, kondisi lingkungan dan sumber daya alam, serta potensi wisata alam dan budaya yang ditawarkan di pulau tersebut.